Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji hikam Melayu kitab Futuhul Arifin fi Bayani Amalis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan syarah daripada Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarah dan diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk ke dalam pelajaran hikmah yang ke-19. Terakhir kemarin kita membahas soal bagaimana mengatur waktu di antara keadaan-keadaan atau pekerjaan-pekerjaan kita yang banyak lah, paling kada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharaini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Janganlah engkau menuntut daripada Allah bahwa ia mengeluarkan engkau dari satu hal atau satu keadaan atau satu pekerjaan supaya dikerjakannya engkau kepada barang yang selainnya. Maka jika ia menghendaki, jika Allah berkehendak, niscaya dikerjakannya engkau ketiadaan berkeluar. Perkataan musannif ini berhubungan dengan perkataan sebelumnya. Hikmah yang ke-18 lah, atau hikmah yang ke-17. Ma taraka minal jahli syai'an. Apa kemarin? Man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma azharahu Allahu fih. Hanya orang yang bodoh yang menghendaki sesuatu, alangkah bodohnya kita, maksudnya yang menghendaki sesuatu yang Allah belum tempatkan atau sampaikan kita pada sesuatu itu. Jadi ini masih sangat berhubungan soal hal atau keadaan atau satu pekerjaan. Sebagaimana yang kita tahu, hal atau jamaknya ahwal itu adalah kalau di dalam terminologi tasawuf itu yang dimaksud adalah keadaan rohani lah. Dan setiap orang siapa saja yang menjalani kehidupan ini pasti pernah merasakan keadaan-keadaan yang bersifat spiritual. Tentu bila ia sadari maka akan lebih baik, namun jika tidak ia sadari, ia abaikan begitu saja, tentu dia tidak akan pernah mempercayai hal yang demikian, karena mungkin terlalu berfokus kepada dunia sehingga lupa ada kejadian-kejadian yang kadang-kadang juga tidak selalunya bisa dinalar dengan akal atau otak. Ada pengalaman-pengalaman spiritual bahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang yang profan sekalipun, yang sangat keduniaan sekalipun. Seorang yang telah menetapi suatu pekerjaan atau usaha, janganlah hendaknya ia menuntut kepada Tuhan, kepada Allah, untuk berpindah pekerjaan kepada pekerjaan yang lainnya. Asal saja pekerjaan itu di jalan yang halal dan diridai, dan jangan menghalangi dengan ibadah. Jadi bila Allah beri kita satu hal, kalau di dalam pengertian yang lebih khusus, tentu saja di dalam satu keadaan rohani tertentu, kada usah berpikir untuk berpindah, dirasakan, dinikmati keadaan itu
kemudian disyukuri atau diridai bahwa itu bagian daripada nikmat Allah. Atau kalau di dalam penjelasan yang bersifat umum, jika kita sudah diberikan satu pekerjaan yang nyaman, yang kita di situ kada melalaikan ibadah kita, di situ kada kita mengerjakan maksiat dengan pekerjaan itu, dinikmati pekerjaan itu, jangan terlalu berorientasi keluar sehingga kita kemudian justru akan merasa tidak nyaman dengan pekerjaan itu. Pekerjaan apapun itu, jika Allah tempatkan kita di sana dan kita merasa nyaman untuk beribadah, kada mengganggu gawian kita yang bersifat ibadah, atau juga itu pekerjaan yang halal, dinikmati, disyukuri. Maka adalah ia kekurangan adab terhadap Tuhannya. Nah, orang yang terlalu ngoyo dalam bahasa Arab lah, kalau dalam bahasa Jawa ngoyo, atau kalau bahasa Banjar itu apalah, kebanyakan kehendak, kayak itu mungkinlah diberi gawian ini, hendak gawian yang lain, terus pikirannya melompat-lompat ke mana-mana sehingga tidak mampu menikmati apa yang terjadi pada dirinya hari ini. Itu kata muallif adalah orang yang kurang adab terhadap Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, karena ia tiada menetapi apa yang telah ditentukan Allah, ditentukannya dan yang dipilihnya. Semua apa yang kita kerjakan, termasuk di dalam hal yang bersifat rohani tadi, itu Allah yang pilihkan. Maksudnya Allah pilihkan itu Allah beri kita kesempatan, Allah beri kita waktu bagi kita, dan kita juga kada merasa itu juga bukan pekerjaan yang tercela, itu juga tidak mengganggu ibadah kita. Soal nyaman kada nyaman yang kadang-kadang ada di pikiran, nah itu ulah kita sendiri. Kita yang membuat diri kita kada nyaman dengan sesuatu itu karena kita kada punya rasa syukur. Dan jika Tuhan menghendaki, niscaya dijadikannya kekasihnya meskipun ia tetap dalam pekerjaan tersebut. Jadi bila Allah menghendaki, dimanapun kita berada, di makom apapun atau di dalam keadaan yang bagaimanapun kita menetap, jika Allah menghendaki, bahkan dalam urusan keduniaan sekalipun, jika Allah ingin menjadikan kita kekasihnya, di dalam pekerjaan itu pun kita akan menjadi kekasihnya. Jadi kada mesti kekasih Allah, wali-wali Allah itu orang yang sepenuh waktunya itu hanya begana di rumah aja, misal beribadah aja kada. Banyak juga kekasih-kekasih Allah yang begawi sehari-hari di pasar, di perkantoran, di kantor-kantor swasta, yang terlihat nampak sederhana, tidak terlalu ngoyo beribadah, tapi kita tidak tahu di dalam hatinya bagaimana ia menjalin hubungan dengan Allah sehingga Allah ridha kepadanya, Allah jadikan ia kekasihnya. Setiap tuntutan hatinya Allah kabulkan di sana. Kita tidak pernah tahu. Kalau kata beberapa wali itu, beberapa aulia Allah, misal ada perkataan semacam ini: jangan pernah berburuk sangka kepada orang di sisimu, di sampingmu, bagaimanapun keadaannya, karena kita tidak tahu, bisa saja ia adalah orang yang dikasihi Allah. Itu rahasia daripada rahasia Allah. Kita masuk ke dalam hikmah yang berikutnya, yang ke-20. Ini masih pendek-pendek penjelasannya karena dirasa masih sangat saling berhubungan. Ma aradat himmatu salikin an taqifa 'indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wa la tabarrajat zawahirul mukawwanat illa wa nadatska haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tiadalah menghendaki himmah atau kesungguhan hati
niat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, orang yang menunjuki kepada Allah, orang yang menuju kepada Allah, bahwa ia berhenti pada barang yang dibukakan baginya. Orang yang salik, orang yang sedang menuju kepada Allah, mestinya dalam tataran yang ideal, dia tidak menghendaki berhenti pada sesuatu makam tertentu atau hal tertentu yang di situ Allah bukakan rahasianya. Kasyaf lah. Kasyaf itu bukan tujuan. Kasyaf itu kasyaf dalam pengertian yang sering dibicarakan di dalam tasawuf, di dalam pelajaran tasawuf itu bukan tujuan. Kasyaf itu anugerah Allah. Jadi orang yang salik yang benar tidak akan berhenti hanya ketika ia mendapatkan satu anugerah, dibukakan pandangannya bagi rahasia Allah, melainkan berpanggillah seruan hakikat. Nah, akan ada panggilan khatir malakiyah atau bahkan mungkin khatir ilahiyah yang engkau tuntut masih di hadapanmu. Alladzi tatlubu amamaka, yang engkau tuntut masih di hadapanmu. Ada suara di dalam hati mengingatkan kita bahwa apa yang kita tuntut masih ada di hadapan kita. Artinya masih panjang perjalanan. Dan tiada pula tampak kezahiran karamah, melainkan berpanggillah dia, hanya saja kami adalah ujian saja. Innama nahnu fitnatun, janganlah engkau terfitnah dengan kami, janganlah engkau kafir. Orang yang salik itu dikala ia sedang bersuluk, ketika ia mengerjakan amalia sunnah yang menjadi kewajibannya sebagai seorang salik, jika tampak pada ketika itu cahaya pengenalan dan rahasia kebenaran, nah, maksudnya terbuka rahasia-rahasia Allah baginya, kasyaf, dan dikiranya bahwa dia telah sampai kepada yang dituntutnya, yaitu kesudahan ma'rifah kepada Tuhan, maka berhentilah himmahnya sampai di situ. Wah, ini kan ada istilah lah yang sering yang cukup populer di kalangan orang-orang yang ketujuh besuluk, para salik biasanya, cepat sampai aja. Jadi selalu sampai itu menjadi semacam penghalang bagi orang-orang yang sedang menuju kepada Allah, karena tujuannya sampai. Ketika inya terbuka rahasia Allah di depan matanya atau di dalam perasaannya, kasyaf inya merasa sampai di situ, maka berhentilah himmahnya, berhentilah kesungguh-sungguhan hatinya untuk berusaha lebih dekat lagi kepada Allah. Atau dikiranya mempadalah baginya seperti demikian, itu sudah cukup baginya, dirasanya itu cukup baginya, sampai yang seperti itu cukup baginya, dan tak usah lagi menuntut yang di atasnya. Artinya stuck, merasa sampai lalu kada lagi bergerak. Padahal sebujurnya sampai jalan itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu kan firman Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu, sampai datang keyakinan kepadamu. Keyakinan itu sesuatu yang sangat jelas, itu adalah kematian. Kalau sekedar terbuka hijab sedikit-sedikit, itu hanya anugerah yang Allah berikan kepada kita, semacam penghiburan hati atau mungkin ujian bagi kita karena kita telah menjalani hal yang baik. Maka berserulah panggilan hakikat yang engkau tuntut masih di hadapanmu, bersungguhlah engkau menuntutnya. Maksudnya ya pasti kalau orang bersih hatinya akan ada panggilan yang demikian. Dia akan memotivasi kita lebih jauh, bersungguh-sungguhlah engkau menuntutnya. Karena apa yang kau tuntut masih ada di hadapanmu. Masih ada di hadapan. Bukan yang terjadi sekarang. Janganlah engkau berhenti di tengah jalan. Atau jika ia telah mendapat berbagai-bagai karomah. Jika seorang salik telah mendapatkan karomah, seperti dihormati dan dimuliakan oleh manusia, mendapat tempat di sisi manusia, atau dimurahkan rizki, nyaman berusaha, sugih, dengan tiada dituntutnya, padahal ia kada menuntut,
Maksudnya kada begawi cangkal-cangkal, tapi Allah mudahkan, lancarkan rizkinya. Itu kan salah satu juga karomah, dimuliakan kita oleh Allah. Atau ia dapat berjalan di atas air. Nah ini yang lebih ekstrim, seringkali menjadi harapan bagi orang-orang yang ingin sakti kayak gitulah. Dan itu mungkin saja jika Allah menghendaki. Kalau ia berhenti pada karomah itu, dia akan menyerunya. Maka kalau bersih hatinya, benar apa yang dikerjakannya, pasti akan ada muncul seruan dari dalam hatinya, kami ini ujian saja terhadapmu. Amal-amal karomah itu, sesuatu itu kan makhluk Allah juga. Ia akan menyeru kita, kami ini tiada lain hanyalah ujian. Nahnu fitnatun. Janganlah engkau terperdaya dengan kami, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu diperbudak oleh kami. Jangan kafir. Maka terdindinglah engkau daripada Allah. Kafir, tertutup daripada rahmat Allah yang lebih luas lagi. Janganlah engkau kafir dengan nikmat dan pemberian Allah. Ini biasalah keadaan rohani para salik itu kan. Biasanya inya lebih sensitif, lebih peka, intuisinya lebih jalan kadang-kadang dibanding akalnya. Sehingga mudah baginya menerima hal-hal yang mungkin bagi orang lain yang terlalu mengandalkan akalnya susah untuk diterima. Itu kelebihan mereka. Tapi seringkali pula hal-hal yang demikian kemudian menjadi dinding bagi dirinya sendiri, sehingga ketika diberikan Allah anugerah-anugerah tertentu atau karomah-karomah tertentu, orang yang kada sungguh-sungguh biasanya akan berhenti di situ, berhenti pada makam tertentu, pada rahmat Allah masih lebih luas lagi, dan selesai perjalanannya. Ini juga bukan sesuatu yang membanggakan. Apa bedanya kemudian wali-wali Allah dengan dukun-dukun yang mengandalkan keajaiban-keajaiban yang merupakan pekerjaan setan, tipu daya setan? Apa bedanya kalau cuman itu kayak gitulah? Tapi Allah bisa saja memberikan kita karomah yang demikian, itu pun bukan sesuatu yang palsu kalau Allah menghendakinya. Tapi sekali lagi itu hanyalah batu ujian. Apakah kita sungguh-sungguh punya himmah untuk menuju kepada Allah, ataukah kita sekedar ingin sampai saja? Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bahkan dalam hal yang bersifat profan, yang keduniaan sekalipun, dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari kita, ini bisa memotivasi kita untuk bekerja secara optimal, secara bertanggung jawab, bagaimanapun apapun yang kita dapatkan dalam pekerjaan itu. Dan percayalah bahwa Allah maha luas karunia-Nya, maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.